Pernah ngerasa nggak sih ada satu pagi dalam setahun yang rasanya tuh beda banget dari pagi-pagi lainnya? Sebuah perasaan yang campur aduk dan susah banget dijelasin pakai kata-kata. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas makna di balik perayaan yang super istimewa ini. Nah, ini dia nih, intinya. Perasaan ini kan, campuran emosi yang kompleks ini, biasanya muncul pas kita bangun di pagi hari Idul Fitri. Ini jadi penanda puncak dari perjalanan spiritual yang udah kita lalui sebulan penuh. Yuk kita coba rasakan bareng-bareng suasana pagi hari yang unik ini, mulai dari suara sampai aroma-aroma khasnya. Coba deh bayangin, udara pagi itu rasanya lebih bersih, lebih seger gitu kan? Terus di dalam rumah, wangi opor dan baju baru udah kecium di mana-mana. Dan yang paling bikin merinding, suara takbir yang sahut-sahutan dari masjid ke masjid bikin suasana jadi syahdu tapi sekaligus penuh semangat. Semua elemen ini ngebuat pagi itu jadi terasa ajaib. Oke, dari perasaan sekarang kita coba bedah namanya. Sebenarnya, apa sih arti dari Idul Fitri itu sendiri? Yuk kita gali lebih dalam. Ini yang menarik nih, namanya kan gabungan dari dua kata Arab ya. Id itu artinya kembali atau berulang, sesuatu yang datang lagi dan selalu kita tunggu-tunggu setiap tahun. Sementara Fitri itu artinya suci atau bersih. Jadi Idul Fitri itu secara harfiah bisa diartikan sebagai hari kembali ke kesucian. Sebuah momen riset spiritual buat kita semua. Ternyata Idul Fitri juga punya sejarah yang mendalam. Jadi ceritanya, dulu sebelum Islam, penduduk Madinah itu punya 2 hari perayaan tradisional. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau menyampaikan kalau Allah udah mengganti 2 perayaan itu dengan yang jauh lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi ini bukan sekedar nerusin tradisi, tapi sebuah upgrade spiritual, mengubah perayaan jadi sebuah ibadah yang penuh rasa syukur. Lantas, apa sih jantung dari perayaan ini? Kenapa kita merayakannya dengan begitu meriah? Nah, kita bisa rangkum jadi 3 alasan utamanya. Pertama, Idul Fitri itu adalah hadiah. Anggap aja ini semacam medali kemenangan setelah kita berjuang sebulan penuh selama Ramadan. Berjuang melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, dan terus berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi hari ini adalah hari perayaan kemenangan kita atas diri sendiri. Alasan kedua, ini konsep yang dalam banget. Kembali ke fitrah atau kembali ke keadaan suci. Ramadan itu kan ibarat proses detoks jiwa besar-besaran, di mana dosa-dosa kita diampuni dan hati kita dibersihkan. Nah, Idul Fitri itu adalah momen deklarasi kelulusan kita, seolah-olah kita dilahirkan kembali dengan jiwa yang bersih kayak bayi. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, Idul Fitri adalah perayaan tentang hubungan. Hubungan dengan sesama manusia lewat saling memaafkan. Hubungan dengan keluarga lewat momen kebersamaan, dan bahkan hubungan dengan lebih dari 1,8 miliar muslim di seluruh dunia yang merayakan hari yang sama di waktu yang sama. Keren kan? Semangat hubungan ini terangkum sempurna dalam ucapan yang satu ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini tuh bukan sekedar selamat hari raya loh, ini adalah doa yang tulus. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga ibadah kalian. Satu kalimat sederhana yang bisa menyatukan kita semua dimanapun kita berada. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana semua makna yang dalam tadi diwujudkan dalam praktek dan tradisi sehari-hari? Yuk kita lihat. Ada beberapa amalan yang dianjurkan sama Nabi, mulai dari mengumandangkan takbir buat mengagungkan nama Tuhan, terus makan sedikit sebelum sholat sebagai tanda kalau kita udah nggak puasa lagi. Lalu mandi dan pakai baju terbaik kita, bukan buat pamer ya, tapi sebagai ekspresi rasa syukur. Dan tentu puncaknya adalah sholat Id berjamaah. Nah, kalau di Indonesia, perayaan ini punya bumbu khasnya sendiri yang bikin makin seru. Ada mudik, fenomena pulang kampung yang luar biasa. Ada halal bihalal, ajang silaturahmi buat saling maaf-maafan. Kulinernya, aduh, siapa sih yang nggak nungguin ketupat, opor, sama rendang? Belum lagi anak tradisi angpau dan ziarah kubur. Komplit banget. Ngomongin soal mudik, coba deh lihat angka ini. Lebih dari 30 juta orang. Kebayang nggak? Ini tuh salah satu migrasi manusia tahunan terbesar di planet ini loh. Dan semua itu digerakkan oleh satu hal yang sama, rasa kangen dan cinta yang mendalam buat keluarga di kampung halaman. Oke, setelah kita bahas semua ini, dari makna, sejarah, sampai tradisinya, apa sih sebenarnya esensi sejati Idul Fitri yang perlu kita bawa pulang? Dan inilah poin yang paling penting.
Kemenangan sejati itu bukan cuma pas di hari Idul Fitrinya. Idul Fitri itu bukan garis finish teman-teman, tapi justru garis start. Ujian yang sesungguhnya adalah apakah kita bisa membawa nilai-nilai Ramadan, kesabaran, kedermawanan, ketakwaan ke dalam 11 bulan ke depan. Nah, ini dia pertanyaan reflektif untuk kita semua. Idul Fitri itu ibaratnya ngasih kita jiwa yang baru, lembaran yang bersih. Pertanyaannya, gimana cara kita merawat jiwa yang baru ini sepanjang tahun? Ini adalah pemikiran yang saya harap bisa kita renungkan bersama setelah penjelasan ini selesai.